Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang DNS server caching dan forwarding. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu diantaranya ada konsep DNS server, konfigurasi host pada Ubuntu Client, konsep caching DNS server, konfigurasi caching DNS server, lalu ada pengujian caching DNS server, konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir ada konfigurasi forwarding DNS server. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama yaitu konsep DNS server. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Dan di sini terdapat komputer atau laptop kita. Dan ada DNS server Google yang IP-nya adalah 888.8. Kemudian ada facebook.com, di mana pada facebook.com atau DNS server itu pasti terhubung dengan internet. Nah, untuk konsep DNS server itu misal di sini laptop saya ingin mengakses facebook.com. Maka paket itu tidak langsung menuju ke facebook.com. Jadi paketnya itu akan melakukan DNS request, yaitu komputer kita menanyakan IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google, dia akan melakukan DNS answer, yaitu mengirim IP-nya facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Maka baru kita bisa mengakses facebook.com. Jadi intinya itu, DNS server digunakan untuk men-translate domain name ke IP address. Nah, jika tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name server seperti ini. Melainkan kita harus menulis secara manual IP dari facebook.com-nya. Kita akan memasuki pembahasan yang kedua yaitu konfigurasi host pada Ubuntu Client. Sebelumnya, di sini jika Ubuntu Client ingin meremote server Debian atau Ubuntu, itu kan menggunakan IP address-nya ya. Nah, itu semisal kita memiliki banyak sekali server, itu pasti akan sulit untuk menghafalkannya. Maka di sini kita akan mengkonfigurasikan host-nya jadi lebih mudah. Di sini kalian bisa buka dulu Ubuntu Client-nya, lalu kita akan tes ping server Debian. Kemudian kita ping IP server Ubuntu. Pada materi ini kita akan mencoba mengkonfigurasikan hostnya. Sebelumnya pernah mengubah hostnya. Kita coba sudo nano /etc/host. Jadi misal kita ping IP 127.0.1.1 ini, maka kita bisa langsung gunakan nama hostnya. Kita akan coba meletakkan IP dari server Debian-nya. Di sini kalian bisa enter 10.10.10.2 svr1-debian. Tambahkan juga server Ubuntu-nya 10.10.10.3 svr2-ubuntu. Dan juga IP dari router Debian 172.16.1.1 RTR Debian. Lalu kita bisa save. Maka nanti kita bisa ping menggunakan nama hostnya saja. Kita coba ping svr1-debian. Ya, perhatikan maka dia berhasil. Lalu coba pada server Ubuntu-nya. Ya, dia juga berhasil. Maka kita bisa meremote hanya menggunakan domainnya saja. Misal, saya mau meremote server Debian SSH router Debian at svr1-debian -p2211. Ya, ini kita sudah berhasil masuk ke dalam server Debian-nya. Di sini kita akan memasuki pembahasan yang ketiga yaitu konsep caching DNS server. Perhatikan topologi ini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa DNS server itu memiliki banyak sekali tipe. Nah, caching DNS server itu fungsinya untuk mengechange DNS. Jika sebelumnya misal komputer itu kan dia ingin mengakses facebook.com, maka dia akan mengirim DNS request dan dia bertanya kepada DNS server Google, apakah IP dari facebook.com
Kemudian pada DNS server Google, dia akan memberikan IP melalui DNS answer, dan komputer kita baru bisa mengakses yang namanya facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local dan server. Jadi, nanti pada komputer kita melakukan request DNS, itu dia akan melewati local DNS server dulu, baru ke DNS server Google-nya. Nanti dari local DNS server baru request IP facebook.com-nya kepada DNS server Google. Dan nanti DNS server Google mengirimkan IP facebook.com-nya melalui DNS server, yaitu 157.240.208.35. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google itu dia akan disimpan ke change-nya. Maka nanti jika komputer kita ingin mengakses facebook.com, kembali dia hanya cukup bertanya ke local DNS server saja, dan nanti local DNS server akan mengecek change-nya, apakah ada alamat IP dari facebook.com-nya. Kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu konfigurasi caching DNS server. Di sini saya akan gunakan aplikasi putih untuk meremote router Debian-nya 192.168.137.10. Kemudian kalian bisa masuk dulu ke dalam root. Lalu kalian bisa install bin 9 dengan komen apt install bin 9. Di sini kalian bisa tunggu saja. Jika sudah, kita bisa mengganti default bin 9-nya dengan cara nano/etc/default/bin 9. Nah, di sini kita bisa tambahkan saja option sama dengan petik 2 kali strip u bin strip 4 petik 2 kali. Lalu kita bisa save. Cara untuk mengkonfigurasikannya, kita bisa masuk dulu ke nano/etc/bin/name.conf.option. Di sini kita akan coba menambahkan internal.ip client-nya untuk menambahkan network dari klien. Kita di paling atas ini bisa kita enter. Lalu kita ketikkan ACL internal network kurung Kurawa. Kita enter, tab 1 kali, lalu IP 172.16.1.0. Kemudian kita bisa enter, spasi, kurung Kurawa tutup, titik koma. Lalu kita masuk di bagian options, kita akan menambahkan komen recursion, yes. Kemudian titik koma, kita bisa enter, tab, allow strip query, kurung Kurawa buka, internal network, titik koma, kurung Kurawa tutup, titik koma. Selanjutnya kita akan menambahkan komen lagi pada auto. Di sini kita autonya bisa hapus, kita ganti menjadi yes. Lalu kita bisa save. Lalu kita bisa cek konfigurasinya dengan name checkconf. Perhatikan di sini tidak ada error. Kemudian kita bisa restart systemctl restart bin 9. Oke, ini sudah bisa ya. Kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep forwarding DNS server. Konsep forwarding sebenarnya hampir sama dengan caching DNS server. Tapi bedanya itu, jika caching dan server itu dari komputer kita ingin mencoba mengakses facebook.com, maka komputer kita akan melakukan DNS request ke lokal dan DNS server. Kemudian dari lokal DNS server nanti dia akan request ke DNS server Google. Baru dari DNS server Google dia akan memberikan IP-nya kepada lokal DNS. Dan juga IP-nya diberikan kepada komputer kita, yang mana nantinya komputer kita baru bisa mengakses facebook.com-nya. Sedangkan jika forwarding lokal DNS server ini, kita tidak melakukan yang namanya DNS request. Jadi misal pada komputer kita itu melakukan DNS request IP dari facebook.com, maka lokal DNS server ini dia tidak melakukan request, tetapi hanya meng-forward ke DNS server Google langsung, sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, lokal DNS server hanya meng-forward ke komputer kita saja. Jadi jika caching, dia melakukan DNS request sendiri,
tapi juga forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google-nya. Kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Pada Ubuntu Client, saya akan meremote server Debian dulu. Lalu kita bisa masuk dulu ke root. Di sini saya akan install bin 9-nya dulu dengan komen apt install bin 9. Jika sudah, untuk konfigurasinya hampir sama dengan caching DNS server. Kalian bisa masuk dulu ke nano/etc/bin/name.conf.options. Lalu kalian bisa scroll ke bawah dan pada komen forwarders ini kita bisa nonaktifkan saja. Kita bisa hapus semua komennya. Dan pada 000 ini kita ganti menjadi IP DNS server Google-nya, yaitu 8888. Kita bisa enter lalu tab 8844 titik koma, lalu di bawah ini kita bisa enter tab ketikan forward only titik koma. Jika sudah, kita bisa save. Kemudian kita bisa cek konfigurasinya dengan name checkconf. Dan perhatikan di sini tidak ada error ya, jadi aman. Kita bisa restart bin-nya, systemctl restart bin 9. Ya, perhatikan ini sudah berhasil. Mungkin segitu saja video pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.